Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 di semester genap. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Mulai materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret maupun ranah abstrak. Selanjutnya tentang kompetensi dasar. Pertama, memahami pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua, mendeskripsikan substansi perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Indikator pada pembelajaran kali ini, pertama mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, mengidentifikasi perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar menurut para ulama. Selanjutnya menguraikan persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, menelaah perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, dan menyimpulkan persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar menurut para ulama. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, diharapkan pertama peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar menurut para ulama. Konsep yang disajikan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan asar. Pertama, persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang kedua, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kita renungkan bahwa kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran sangatlah penting. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh karena pentingnya memahami tentang sunnah, Abu Hanifah pernah mengatakan bahwa tanpa sunnah tidak seorang pun yang dapat memahami Al-Quran. Dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa seorang tidak akan bisa memahami Islam secara utuh tanpa memahami hadis. Pertama, yaitu persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jelaslah bahwa al-hadis, as-sunnah, al-khobar, dan al-asar merupakan kata-kata yang bermakna sama, yaitu segala sesuatu berupa ucapan, perbuatan, takrir atau sifat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in. Petunjuk atau tanda riwayat dari Rasul, sahabat, dan tabi'in ialah yang menyatakan dan menentukan pengertian istilah-istilah tersebut. Mengenai perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Perbedaan hadis dan sunnah. Hadis terdapat pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi SAW, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Hadis dan khobar. Khobar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi SAW. Perbedaan hadis dan asar. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga yang berpendapat bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Materi kali ini, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang perbedaan Al-Quran dan hadis serta perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.